Ya, selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan saya, Sahrul Ramadan. Ya, sudah lama ya saya tidak pernah lagi membuat video yang biasanya diskusi-diskusi buku. Dan sore ini saya mulai ingin coba membuat video lagi. Dengan pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu pemikir yang menurut saya dan pemikir ini salah satunya yang juga membuat saya kagum terhadap pemikirannya. Saya sangat senang membacanya. Kenapa? Pemikirannya itu saya anggap sangat ekstrem ya, bagi orang-orang yang memang kurang ketika pertama kali mendengar perkataan-perkataannya dalam kutipan-kutipan buku. Saya yakin orang itu akan mengeluarkan pandangan yang negatif bagi si pemikir itu. Ya, siapa pemikir itu yang saya maksud? Ya adalah Friedrich Nietzsche. Ya, bagi teman-teman yang senang membaca buku-buku filsafat atau buku-buku pemikiran ya, pasti tahu yang namanya Nietzsche. Kenapa pemikiran ini, sosok filsuf ini yang sangat banyak mempengaruhi pemikir-pemikir lainnya. Banyak pemikir yang sesudah dia itu yang membaca gagasannya, ide-idenya ya. Karena saya yakin kenapa mereka membacanya, karena dia mungkin juga kagum terhadap pemikirannya yang memang yang jarang terpikirkan oleh orang-orang ya itu. Sebelum saya lanjut, Friedrich Nietzsche itu saya juga memiliki beberapa koleksi bukunya ya, dan saya akan memperlihatkan beberapa saja. Contohnya buku yang paling yang saya senang membacanya adalah buku ini ya. Kenapa saya senang membaca buku ini? Salah satu bukunya ini ya. Kenapa? Di sini semua pemikiran-pemikiran Nietzsche itu dibahas tuntas ya, mulai dari pertama dia masih kecil hingga dewasa dan menjalankan melakukan masuk dalam sekolah hingga masuk dalam universitas yang di Jerman ya. Perjalanan Nietzsche hingga kecil sampai dia beranjak dewasa. Nietzsche itu lahir di Rocken ya, itu salah satu kota di Jerman pada tanggal 15 Oktober 1844. Itu hari tanggal kelahiran Nietzsche. Dia seorang yang memang orang tuanya memang yang mempunyai cita-cita terhadap Nietzsche itu menjadi seorang pendeta ya itu. Di sini saya lanjut ya. Nietzsche itu kenapa saya begitu suka terhadap pemikirannya, karena salah satu yang paling kontroversi dalam pemikiran Nietzsche itu perkataannya ya, yang membuat saya memang heran. Pertama kali saya mendengar itu adalah dari senior saya ya. Saya memang membaca Nietzsche itu masih kuliah, masih aktifnya dalam organisasi. Senior saya mengatakan bahwa dia sempat mengeluarkan perkataan dengan mengutip kata Nietzsche. Nietzsche berkata bahwa Tuhan itu telah mati. Ya. Di sini yang membuat saya tercengangnya atau
bertanya-tanya, maksudnya apa Tuhan telah mati itu? Ini yang membuat saya awal tertarik ingin membaca peninggalan Nietzsche, sehingga saya mencoba mencari buku-bukunya ya, buku-buku Nietzsche untuk mengetahui apa yang maksud dari Nietzsche itu. Ya, pemikiran Nietzsche itu memang saya anggap ya yang memang sangat kontroversial ya, apalagi pemikiran-pemikirannya itu dihubungkan dengan agama. Memang Nietzsche menurut saya menganggap bahwa dalam buku-bukunya itu seperti dalam buku-bukunya itu memang mengeluarkan kata-kata yang memang kita tidak mengerti, seperti memang bahwa saya menyimpulkan bahwa Nietzsche memang itu di dalam kehidupan ini atau di dalam dunia ini itu memang Nietzsche menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang tunggal ya itu. Jadi di dalam kehidupan ini menurut dia itu adalah kebenaran itu adalah kebenaran yang menurut yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, dan kebenaran itu menjadi pegangan manusia untuk menjalani hidupnya. Begitu yang saya tangkap ya menurut Nietzsche. Kalau kita bilang bahwa saya sedikit menangkap maksud dari Nietzsche tentang Tuhan telah mati itu adalah bahwa seperti itu, ketika kita kaitkan tentang kebenaran, yang maksud Nietzsche adalah, saya maksud mungkin kebenaran itu yang maksud Nietzsche adalah Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini Tuhan itu dipaksa hadir oleh manusia, padahal Tuhan itu sulit dipikirkan, sulit dibenarkan keberadaannya. Karena sulitnya sehingga manusia menciptakan Tuhannya di dalam pemikirannya. Itu maksud Nietzsche ya. Saya kagum dengan pemikiran-pemikiran seperti itunya. Ya, saya sedikit sepakat bahwa memang dalam kehidupan ini memang kebenaran itu kebenaran yang universal atau kebenaran yang absolut itu nggak ada ya menurut saya. Memang itu benar bahwa kebenaran yang kita cari di kehidupan ini itu adalah mustahil ya. Itu hanya kebenaran yang saya anggap kebenaran yang sementara. Bagi pembaca Nietzsche itu mungkin menilainya seperti itu. Jadi apa ya, itu pemikiran Nietzsche yang berat kita anggap ya memang susah dicerna, tapi ketika kita konsisten untuk teguh membaca pemikiran-pemikirannya secara pelan-pelan, kita akan paham terhadap dinamika kehidupan ini, tentang manusia, bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu berkehendak. Karena juga di Nietzsche itu juga ada salah satu ada juga ide-idenya ya, gagasannya, pemikirannya tentang kehendak untuk berkuasa. Ada juga manusia super, Obermensch. Nietzsche menganggap seperti manusia itu ingin menjadi Superman, manusia yang lebih unggul ya. Dan Nietzsche juga melihat bahwa ketika manusia ingin mencari kebenaran di dalam kehidupan ini, dia menganggap manusia itu sedang sakit ya. Seperti itulah kontroversi yang perkataan Nietzsche ya. Kenapa manusia membutuhkan kebenaran? Karena manusia itu hidup butuh pegangan itu. Seperti itu. Itulah yang membuat saya kagum terhadap pemikiran Nietzsche. Ya, beberapa bukunya juga ini adalah menurut teman-teman ini salah satu buku pertama Nietzsche ya, yang berjudul Lahirnya Tragedi, gambar orang terbalik ya. Ini buku pertama Nietzsche yang dia tulis ya. Dan ini salah satu buku tipis sebenarnya, bagi teman-teman yang ingin juga sebagai pengantar bagi dia yang mengenal Nietzsche juga ini cocok untuk dibaca ya. Dia juga membahas tuntas tentang Nietzsche. Ya, itu ya, mungkin itu yang apa yang saya sampaikan, itu hal-hal yang itu yang membuat saya kagum terhadap Nietzsche dan sampai sekarang. Kenapa saya sebagai pengagum Nietzsche ya,
Saya senang dengan pemikirannya yang memang mengajak kita sedikit pusing, sedikit ekstrim ya, melihat dunia itu lebih sinis. Itu saya anggap bahwa itu sangat bagus ya, ketika kita lebih sinis, lebih meragukan kehidupan ini. Ya, pembahasan saya sore ini tentang Nietzsche mungkin sampai di sini. Apa yang saya sampaikan mungkin itulah kekaguman saya sebagai pembaca pemikiran Nietzsche, yang memang yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Ya, cukup sampai sini diskusi kita, pembahasan.